Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan ditemani oleh Ibu Ella. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi virus corona masih berlangsung ya. Maka dari itu, Ibu Ella ingin mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN ya. Untuk itu, simak dengan baik videonya dan jangan lupa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama yaitu mata pelajaran matematika tentang menentukan banyaknya data dalam diagram gambar. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu diagram gambar? Iya betul, diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar-gambar yang digunakan biasanya gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Misalnya, penduduk dilambangkan dengan gambar orang, kendaraan dilambangkan dengan gambar mobil atau motor, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh diagram gambar berikut. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Gambar di samping merupakan data peminjaman buku di perpustakaan yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Berdasarkan diagram tersebut, berapakah banyak data peminjaman buku di perpustakaan setiap harinya? Mari kita tentukan bersama banyaknya data dalam diagram gambar tersebut. Ingat ya anak-anak, gambar yang berwarna biru mewakili 10 orang, sedangkan gambar yang berwarna kuning mewakili 5 orang saja. Jawabannya yaitu pada hari Senin, banyaknya data peminjaman buku di perpustakaan adalah 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 25. Pada hari Selasa, banyaknya data peminjaman buku di perpustakaan adalah 10 tambah 10 sama dengan 20. Pada hari Rabu, banyaknya data peminjaman buku di perpustakaan adalah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Pada hari Kamis, banyaknya data peminjaman buku di perpustakaan adalah 10 tambah 5 sama dengan 15. Pada hari Jumat, banyaknya data peminjaman buku di perpustakaan adalah 10. Pada hari Sabtu, banyaknya data peminjaman buku di perpustakaan adalah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 45. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan maksud ungkapan saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam keluarga. Kasih sayang dalam keluarga dapat terjalin jika saling menghargai satu sama lain. Namun, kita kadang melihat hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan menjadi suatu masalah. Misalnya, ketika kita berebut mainan dengan adik atau kakak kita. Apakah kalian pernah mengalaminya?
Bagaimana perasaan kalian? Pasti sedih bukan? Nah, dari masalah tersebut, kita dapat memberikan saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Berdasarkan masalah tersebut, kira-kira saran, masukan, dan penyelesaian masalah apa yang dapat kita berikan? Saran yang dapat kita berikan contohnya yaitu sebaiknya kita mengalah kepada yang lebih kecil. Masukan yang dapat kita berikan contohnya yaitu kakak bisa mencari mainan lain. Sedangkan penyelesaian masalah yang dapat kita berikan contohnya yaitu boneka itu lebih baik dimainkan bersama. Jadi, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau anjuran untuk orang lain. Sedangkan kalimat masukan adalah kalimat yang berisi pendapat atau nasihat untuk orang lain. Dan kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga mata pelajaran PPKN tentang manfaat sikap bersatu dalam keragaman. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu sikap bersatu? Iya, betul. Sikap bersatu adalah sikap berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan demi mencapai tujuan bersama. Berikut ini adalah 4 manfaat sikap bersatu dalam keragaman. 1. Terciptanya kerukunan. Contohnya, di rumah kakak membantu adik mengerjakan tugas. Hal tersebut dapat menciptakan kerukunan antara kakak dan adik. 2. Memperluas hubungan kekerabatan. Contohnya, Siti dan Ani berasal dari daerah yang berbeda. Namun, karena mereka rukun, sehingga terjalinnya hubungan kekerabatan meskipun berasal dari daerah yang berbeda. 3. Menumbuhkan sikap toleransi. Contohnya, di sekolah kita memiliki teman yang berbeda-beda agama, suku bangsa, budaya. Namun, karena kita bersatu, maka perbedaan tersebut bukanlah suatu masalah, sehingga toleransi akan tumbuh di dalam diri kita. 4. Saling bertukar pemikiran dan pengalaman. Contohnya, Siti memiliki teman yang berasal dari suku Sunda, sedangkan Siti sendiri berasal dari suku Jawa. Siti dan temannya bisa saling bertukar pengalaman atau pengetahuan tentang suku mereka masing-masing. Misalnya, tradisinya, kebudayaannya, keseniannya, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, silahkan anak-anak boleh tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar ya. Semoga video pembelajarannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.